Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu broken home. Istilah broken home ini biasanya digunakan oleh kita di masyarakat kita ketika ada keluarga yang berantakan. Boleh jadi berantakan karena mereka bercerai. Sehingga ayahnya menjelekkan istrinya, ibu daripada anak-anak. Anak-anak dapat berita dari ibunya, ayahnya yang jelek. Atau barangkali dari keluarga yang maaf dalam tanda kutip yang tidak akur. Mereka tidak bercerai, cuman berantem mulu. Orang Ciamis bilang namanya awet rajet. Awet keluarganya rajet berantem mulu. Atau boleh jadi maaf timbulnya broken home ini karena orang tua maaf dalam tanda kutip tidak semuanya, kebanyakan pada umumnya. Karena bapaknya nyari duit dari subuh sampai malam. P4 pergi pagi-pagi pulang petang-petang. Emaknya wanita karir, banyak kerjaan yang harus dia lakukan sehingga jarang ada di rumah. Seandainya pun mereka bertemu anak-anaknya karena kerjaan PR bawa ke rumah banyak, anaknya ngajak ngomong, "Sono, mama lagi sibuk, ke sono, ayah lagi banyak kerjaan." Nah, kedekatan antara orang tua dengan anak tidak ada. Pada umumnya yang saya sebutkan tadi yang menyebabkan kenapa si anak jadi broken home. Akhirnya ketika bapaknya kerja, emaknya kerja, nih anak pulang sekolah di rumah kosong, ada siapa-siapa. Karena kata emaknya makanan disiapin, kue-kue, buah-buahan disiapin, duit udah cukup. Ini anak kan kesepian, nonton TV bete, main PS udah bosen, lari dia keluar. Kalau di luar nih anak bertemu dengan orang yang kelompoknya baik, insya Allah dia baik. Tapi seandainya dia bertemu dengan kelompok yang salah, tidak mustahil anak-anak kita terbawa arus yang salah. Kullu mauludin yulalul fitrah, fabawahu yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajisanihi. Setiap bayi yang lahir dari ibunya, fitrah dasarnya bersih, kayak kertas yang putih yang belum ada tulisannya. Orang tuanya lah yang berikan warna kepada anak tadi jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Rasul bersabda, kata beliau, siapa yang bersahabat dengan tukang pelas walaupun tidak mengemantiin gelas, bajunya bolong kena piaran api. Siapa yang bersahabat dengan tukang minyak wangi walaupun dia tidak beli minyak wangi, maka badannya ikut wangi. Makanya kalian kenal dengan siapa silahkan, tapi hati-hati dengan bersahabat. Karena sahabat bisa berpengaruh dengan kita. Pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Oleh karena itu, jaga anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini salah bergaul di luar. Berikan perhatian khusus. Tanya ada PR enggak? Di sekolah tadi bertemu siapa? Gurunya ngomong apa? Merangkap apa? Anak tidak akan broken home. Yang broken home itu anak yang kurang perhatian dari orang tuanya. Sehingga dia anak bergaul di luar, mencari perhatian orang lain yang di luar. Dia suka lama-kelamaan dia terjerumus ke lembah yang memang tidak diinginkan oleh kita. Ini biasanya terjadi dengan keluarga yang tidak tiga tadi. Yang pertama biasanya yang bercerai. Yang kedua orang tua yang sibuk. Suaminya nyari duit, istrinya nyari duit. Kemudian keluarga yang cuek. Yang penting saya kasih duit, kasih makanan, kasih pakaian. Anak akan diperhatikan, terserah. Semua kebutuhan telah tercukupi, tapi tidak perhatian dan kasih sayang. Banyak orang tuanya yang di rumah juga, cuman ibunya sibuk, arisan, ngider. Shopping, belanja kemana-mana, anak dicuekin sama pembantu, sama babysitter. Akhirnya mental anak-anak kita, mental pembantu. Nauzubillah min dzalik. Ini kenyataan di masyarakat. Yuk jaga anak kita, karena dia adalah generasi penerus kita. Insya Allah dia baik, Amin. masa depan kita akan baik. Iya begitu. Ya itu dia tausiah mama mengenai tema kita broken home. Dan ibu-ibu yang ingin bertanya di sini kami persilakan. Siapa yang mau bertanya? Gede amat. Ini kok nggak pakai Nggak pakai kudungan. Nggak pakai kudungan?
Nggak pakai kudungan? Dilepas tadi di depan. Oh, dilepas di depan, ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pelan-pelan. Saya tes dulu, taruh terjatuh lagi ya. Ya. Adek. Bagaimana adek? Iya. Lama nggak adek teh? Alhamdulillah. Iya, mau nanya? Iya mau nanya boleh kan? Silakan. Adek Silakan mau duduk? tunggu, silakan tunggu. Enggak mama aja duduk. Iya. Takut adek pegal. Enggak. Iya. Enggak mama. Silakan loh. Jadi gini. Silakan tunggu maksudnya. Ya. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan Sablang kembali amat loh. lagi. Iya, baik pemirsa, sekarang kita langsung berbincang-bincang dengan Ade Namnung. Ya, beliau ini sebenarnya kembar cuman dempet. Jadi agak besar. Kembar siam. Ya, kita sedang membahas tema ketidakharmonisan dalam keluarga yang banyak penyebabnya. Nah, saya juga mendengar katanya Mas Ade pernah mengalami keluarga yang tidak harmonis dan berdampak pada perkembangan Mas Ade waktu remaja dulu. Oh remaja. Iya. Itu Atau kayaknya- masih kecil? Masih ada trauma. Masih anak-anak? Sebetulnya lebih ke remaja ya karena aku ngerasain waktu kecil tuh aku dibesarkan di keluarga yang benar-benar harmonis, benar-benar indah, benar-benar menjadi suatu kenangan yang benar-benar nggak bisa aku lupain. Sangat manis. Sangat manis. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk lepas dari keluarga karena ya mungkin itu ya ada sedikit ketidakharmonisan di keluarga Orang tua. orang tua. Sebetulnya berat gitu ya buat aku lepas dari rumah sampai akhirnya aku sadar bahwa orang tua adalah benar-benar sebuah Segala-galanya. tempat segala-galanya dan tempat untuk kita menyatakan isi hati gitu. Karena kalau sendiri benar-benar emang nggak ada siapa-siapa Iya. gitu. Itu waktu itu usia berapa Mas Ade? Itu 16 tahun. Waktu 16 tahun. Iya, Umur 16 tahun keluar dari rumah. keluar dari rumah. Kenapa di rumah memang suasananya seperti apa sehingga memutuskan untuk keluar? Ya mungkin waktu itu papa lebih banyak di luar, sementara mama juga sibuk kerja gitu kan. Sampai akhirnya tadi mama bilang jadi anak pembantu gitu ya. Karena dibesarkan oleh pembantu. Ya, Tapi apa mungkin papa dengan mama itu suka berantem? itu dia mah. Terkadang. Aku tuh jujur nggak pernah tahu karena kamar kita tuh jauh-jauhan. Kamar kita tuh jauh-jauhan, nggak yang dekat sampai akhirnya kita mesti tahu keadaan orang tua kita seperti apa. Rumah Anda Ribut- begitu luas barangkali? Ya nggak begitu luas juga enggak mah. Ya ada 10 hektar lah Iya. gitu. Jadi dari kamar ke kamar itu naik ojek. Iya. Itu aku suka ketawanya mama itu. Aku suka itu. Iya, Suka iya. itu mama. Suka-suka tapi mau nangis kok buktinya. Masa benar gede nangis ya dia? Iya. Gak apa-apa nangis sekali ya bergigat-gigat. Supaya ini menjadi pelajaran buat Iya, kita. kayak buat kita-kita. Bapak, bagaimana rumah tangga, bagaimana kita punya anak-anak, Iya. bagaimana anak itu perlu perhatian kita. Jadi apa yang Ade sampaikan, Ade nangis boleh, normal. Karena kalau tidak pernah nangis pun kita tidak normal. Dengan kesedihan kita, Ade boleh nangis. Keluarkan perasaan Ade, Mama dengan Abril pengen apa sih yang Ade alami agar tidak dialami oleh anak-anak yang lain. Iya, Diambil hikmahnya. Maksudnya itu juga apa namanya? Mungkin karena dulu orang tua aku juga melakukan hal yang sama seperti yang aku alamin sekarang gitu. Tapi akhirnya aku juga bisa belajar dari situ bahwa sebetulnya apa yang udah orang tua dapat bukan karma sebenarnya. Bukan. Apa yang orang tua dapat tapi ternyata didapetin juga sama aku. Dan akhirnya dari situ mesti bisa belajar sebetulnya survive untuk diri sendiri itu seperti apa gitu. Dan makanya aku sekarang mau tanya sama mama, mungkin juga buat pemirsa di rumah, juga buat ibu-ibu di sini, untuk anaknya yang menerima hal seperti itu harusnya tuh diapain? Misalnya, Iya, harusnya Misalnya seperti iya. apa? Apa namanya yang dalam keadaan harus pisah dari rumah gitu karena takut nggak punya pegangan Mas Abdel. Iya. Alhamdulillah Mas Ade ke sininya jalannya Bagus, positif. Iya, gitu ya. alhamdulillah. Tapi gitu. sebenarnya ada gak saat-saat yang paling down Mas Ade pada saat apa saat itu dan pernahkah yang tidak tergelincir? terperi begitu maksudnya.
Allah baik sama aku, Mas Abdel, Iya. Mama, Allah benar-benar baik sama aku sampai sekarang pun. Karena aku ada ingat satu banget pesan orang tua aku. Jangan nyusahin orang lain. Sampai sekarang itu bener banget. Jangan pernah nyusahin orang lain. Terus kalau kamu punya rezeki, itu salah satunya dari rezeki orang lain gitu. Iya, betul. Dan aku tuh juga nggak pernah mau ngerepotin orang lain sampai even saudaraku sendiri gitu. Sampai aku dibilang sombong dan segala macam. Sebenarnya cuma pengen nggak usah ngerepotin gitu ya. Iya. jadinya. Tapi lebih ke Mama situ. lihat Ade, Iya. orang tua Ade memberikan dasar bahwa hidup Ade itu jangan menyusahkan orang lain, Bener, Pak. selalu berbagi kepada orang lain. Ini yang nempel. Rupanya Mama yakin orang tua Ade ngomongnya nggak sekali kan, berkali-kali. Lu hidup jangan nyusahin orang, jangan nyusahin orang. Jadi sudah melekat di otak Del, sudah melekat di sini. Iya. Itulah yang Ade lakukan. Iya. Insya Allah Ade jangan takut. Artinya pelajaran buat kita semua, ibu dan pemirsa semua dimanapun Anda berada, bahwa kita kepada anak-anak cucu turunan kita tanamkan dalam diri mereka iman dan ketakwaan. Walaupun kita sudah kemana-mana, Iya. kembali kepada dasar kehidupan. Itu Iya. yang Mama lihat dari Ade. Iya. Ini saya salut dari Mas Ade adalah walaupun orang tuanya dibilang kurang harmonis, tapi yang diingat itu kebaikannya. Dan itu Ya. seharusnya jadi anak. Ya. Jangan pendendam. Ya. Jangan ingat dengan keburukan karena kita manusia nggak ada yang sempurna. Iya. Mama tukang ngomong banyak salahnya. Itulah kenapa kita itu harus sadar. Manusia itu tempat salah, tempat lupa. Kalau sekali-kali kita lupa, segera kita perbaiki kelupaan kita. Sekali-kali kita salah, perbaiki kesalahan kita. Ya. Yang muncul ke permukaan yang baik dan benar. Iya. Itu seharusnya. Karena banyak anak-anak yang menyalahkan orang tuanya mah, Ya. padahal kelakuannya yang nggak benar gitu. Betul. Ya, Mas? Aku Iya. nggak nyalahin orang tua aku bener. Iya. Ustaz, aku nggak nyalahin orang tua karena aku sadar apa yang aku lakuin gitu. Karena seperti tadi Mama bilang bahwa bener-bener nempel gitu apa yang dibilang orang tua Melekat aku. ya, udah. Melekat banget, Ma. Iya. Ya. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan yang menarik ini dengan Mas Ade yang pengalaman hidupnya insya Allah bisa membuat kita menjadi pelajaran buat kita.